ketepatan, kami masuki masa Salomo. Ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami untuk takut kepadamu, untuk terus bertambah, terus bertumbuh dan terus bergumul. Terus Tuhan untuk jadi seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, biar urapan-Mu, kasih setiamu, semua yang daripadamu itu turun menaungi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari-hari ini saya semakin melihat bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Saudara, kita lihat barusan Dieng juga mulai berasap, saudara ya. Dan begitu banyak orang sudah diungsikan. Terus menerus musibah seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa di seluruh dunia saudara akan terjadi kegoncangan. Kita lihat Yaman, kita lihat daerah-daerah di Arab belum berhenti. Kita lihat Amerika baru terkena tornado, saudara. Dan hanya kalau kita itu melekat dengan Tuhan, maka kita bisa diluputkan. Hal yang kedua, saya dapat kiriman dari Santi, dari banyak orang, saudara. Kegiatan agama sesat atau saudara gereja setan sangat-sangat mendunia, saudara. Dan saya melihat bagaimana mereka dengan sangat berani ya menjebak orang-orang Kristen. Mereka dengan sangat berani, saudara. Mereka membuat ritual-ritual. Mereka dengan sangat berani, saudara. Mereka istilahnya ya mengguna-gunai. Mereka mengutuki, dan itu terjadi, saudara. Dan hari-hari ini kalau kita tidak bangun tembok pertahanan kita, kita tidak bangun, saudara ya, kekuatan kita, kita tidak terus belajar, kita tidak terus naik ke next level, maka saudara akibatnya kita ini jadi sasaran empuk. Atau kita ini menjadi orang Kristen dalam tanda kutip, saudara, kalahan, pecundang, saudara. Padahal Tuhan mau kita menjadi pemenang. Nah, banyak orang Kristen berpikir begitu dia terima Yesus otomatis semuanya dapat, saudara. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Itu sama seperti keadaan zaman, saudara, dan keadaan kita secara jasmani. Saudara tinggal di Indonesia, saudara, dan kita tahu Indonesia tanah yang subur, tanah yang kaya, punya segala macam bahan tambang. Tidak otomatis membuat kita jadi kaya, betul kan? Saudara, bayangkan Indonesia itu secara tambang terkaya di dunia. Buktinya tidak otomatis kita menjadi negara terkaya di dunia. Saudara, tanah kita, saudara, itu sangat suburnya. Sampai tidak ada tanaman di seluruh dunia yang tidak bisa ditanam di Indonesia. Tapi itu tidak membuktikan bahwa kita jadi negara agraris. Saudara, sampai hari ini beras aja masih import dari Thailand, saudara. Padahal tanahnya besaran Indonesia. Nah, saudara, kita tidak bilang, tidak otomatis kita tinggal di Indonesia yang kaya dengan pantai, saudara, dan laut. Saudara, garam aja loh, saudara, masih import. Nah, ini saya berharap saudara nangkap spiritnya. Semua tersedia. Kalau kita tidak dengan hikmat, kita tidak mau kerja keras, kita tidak mau ke next level, maka kita akan dihabisi. Kita akan dihabisi. Saudara, dan spirit orang Indonesia yang alon-alon asal kelakon, atau berpikir semuanya itu otomatis, ya, ini juga melanda seluruh gereja. Gereja itu berpikir semua otomatis. Begitu terima Yesus, semua otomatis. Kita jadi lebih dari pemenang, kita otomatis jadi baik, kita otomatis menerima berkat Tuhan, kita otomatis masuk tanah Kanaan. Dan kita ini tidak mau grow up, kita tidak mau tumbuh, kita tidak mau belajar. Ya, kita sekarang bicara soal keadaan zaman. Saudara, zaman dulu, saudara ya, semuanya serba sederhana. Nelayan ya dulu pakai, saudara, kail sama jala. Saya tidak tahu saudara, tapi zaman saya ada yang namanya pukat harimau. Pukat harimau itu disedot, saudara. Itu Indonesia ribut. Karena yang punya duit tok yang bisa beli pukat harimau. Terus kemudian nelayan-nelayannya, saudara, yang miskin tidak bisa bersaing dengan itu. Bukannya nelayannya yang miskin dikasih duit, tapi pukat harimau dilarang. Hari ini kalau saudara pergi ke Jepara, pergi ke Ambon, nelayan kita itu sangat miskin termasuk ke Ancol.
yang namanya ikan itu habis. Bukan karena saudara nelayan kita pakai pukat harimau. Karena kalau malam saudara, ini saya dengar dari tentara saudara ya. Kalau malam saudara lihat di pantai gelap. Kalau lihat di radar itu semua titik-titik merah. Dan itu semuanya adalah kapal-kapal asing yang nyuri ikannya Indonesia. Saudara, dan mereka kalau berkail sudah tidak lagi pakai pukat harimau, pakai kail, pakai jala. Mereka modalnya saudara ditaruh yang namanya sonar. Dan sonar itu manggil ikan. Ikan kalau melanggar dari sonarnya, dia kesetrum. Jadi otomatis sonarnya itu kayak jala besar sekali ngumpulin ikan. Tinggal dibuka pintu ikan di bawah, ikannya masuk sendiri. Saudara. Nah, semua kapal Jepang sudah begitu. Kita pukat harimau dilarang. Saudara bisa bayangkan enggak? Sekarang nelayan kita semua kehabisan ikan dan miskin sekali. Karena kita ini negara enggak mau maju. Kita mau tinggal di zaman batu. Sedangkan di luar sudah di zaman nuklir. Saudara. Nah, demikian juga kekristenan. Kalau saudara tahu, saudara zaman dulu keyboard masuk gereja itu disidangkan. Dikatakan sesat. Ya, mereka harus pakai piano yang tong tong, katanya itu sakral. Ya. Drum masuk ke gereja sesat, saudara ya. Saudara tarian masuk gereja sesat, ya. Nah, cara berpikir seperti ini membuat kita dilibas, saudara, dengan keadaan. Gereja berkata tidak usah peperangan rohani. Setan kita lihat makin hari tentaranya makin terlatih. Saudara, kalau saudara pergi ke Kalimantan ya, anak-anak umur 8 tahun itu sudah bisa saudara pakai mantra. Anak-anak umur 8 tahun tuh kalau marah saudara ya, sudah bisa terbang saudara. Nah, pakai mantra. Tapi anak kita saudara ya, umur 8 tahun belum selesai baca Alkitab. Saudara pernah lihat pidacil? Anak-anak umur 6 tahun. Saudara Quran hafal. Khotbah dengan sangat bagus. Anak-anak kita nih umur 6 tahun ya, masih sibuk mainan. Kalau kita ini tidak siap, kita mau kemana? Kita tidak siap bertarung dengan teknologi. Kita tidak siap bertarung saudara dengan dunia kegelapan. Kita tidak siap bertarung dengan keadaan alam. Habislah kita. Dan kita berkata, kenapa janji Tuhan tidak menjadi kenyataan? Tuhan bilang janjinya semua sudah ada. Tapi bagaimana kamu menggali, bagaimana kamu melakukannya, bagaimana kamu mempraktekkannya, itu masalahmu. Itu masalahmu. Saudara, anak saya mendapat penglihatan. Saudara, dia lihat kapal. Dan kemudian saudara, itu kapal-kapal induk besar. Dan Tuhan berkata begini, setiap kalian di sini ambil kapal masing-masing, duduki daerah masing-masing, ambil jarahan seberapa yang kalian mau. Tapi tidak banyak yang mau berangkat, saudara. Maunya tetap di kapal induk. Lah kalau kita di kapal induk mau sampai kapan, saudara? Ya. Sampai kapan kita menjadi besar dan mengambil jarahan kita dan menduduki yang Tuhan beri? Saudara, dan beberapa dia bilang termasuk dia pakai kapal kecil, saudara. Kapal kecil kayak sekoci lah gitu ya, kapal-kapal sedang gitu. Saudara, tapi lebih gede dari sekoci, dan kemudian jalan. Begitu jalan lewat kabut, langsung di depannya itu saudara kapal-kapal musuh. Dan kapal-kapal musuh itu sudah gede-gede, saudara. Sehingga membuat dia syok, kaget. Ya ampun, itu ya, kami cuma 2-3 orang, di situ kapal musuh lengkap dengan pasukannya. Dan banyak dan gede-gede. Tapi Tuhan bilang, tidak usah khawatir. Lepaskan saja senjata yang ada padamu.
Saudara, dan dia itu ngeluarin senjata-senjata yang sering kita buat ya. Pedang kecil, panah kecil. Dia bilang ini senjata kecil gimana? Tapi dia bilang, dengan iman saya lepaskan. Tiba-tiba senjata itu jadi besar dan bergerak sendiri. Dan menghabisi banyak sekali musuh. Saudara, dan dia berkata, ternyata senjata kita itu jauh lebih hebat dari senjata musuh. Tapi kalau dikantongin terus ya tidak berfungsi. Ya kalau dilepaskan jadi ajaib. Saudara, dan dia bilang kita jalan ya ditembakin musuh. Kita cuma bilang cover darah Yesus. Tutup bungkus semuanya. Musuh tidak bisa lihat. Itu mendadak mereka tidak bisa lihat. Mendadak mereka semuanya panah-panahnya itu nyasar-nyasar kemana-mana. Tapi kalau tidak diaktifkan sekali lagi, ya kamu jadi sasaran empuk. Saudara, dan sampailah dia ke pulau. Dan dia berkata, saat itu kami menjarah banyak ya pertanian, emas segala macam. Kami taruh di kapal. Dan dia bilang aneh setiap kali kita taruh kapal itu jadi gede. Tambah gede, tambah gede. Jadi kapal yang waktu pergi istilahnya cuma sekoci nih. Ya waktu pulang itu kapal itu jadi gede sekali. Dan badan kita itu semua jadi gede. Ya setiap kali kita melakukan sesuatu, badan kita makin besar. Badan kita makin besar. Saudara, saya berdoa supaya saudara tahu jatah saudara. Tuhan itu setiap kali mau utus kita. Tuhan bilang pergi kabarkan Injil dan jadikan semua bangsa muridku. Tuhan mau utus kita berperang. Dan semua perlengkapan yang Tuhan beri itu kalau diaktifkan sangat luar biasa. Dan berperang, saudara, bersaksi tidak pernah membuat kita tambah kecil. Itu membuat kita selalu tambah besar. Tambah besar dan tambah besar. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, kita dengar firman sudah sangat banyak. Jangan biarkan ini cuma jadi senjata yang tidak pernah dipakai. Jangan biarkan ini cuma jadi pengetahuan yang tidak pernah dipakai. Ingat, jangan pernah buat seperti yang Indonesia buat. Melarang pukat harimau. Ya. Dan akibatnya hari ini kita tidak punya ikan lagi tersedot dengan punya orang lain. Apa artinya? Saudara bilang sama anak saudara, jangan ikut perang-perang lah, belum kuat. Ya begitu ya. Dan ujungnya saudara tidak tahu, kita akan dihabisi. Kemarin saya pergi ke sebuah gereja dan dia cerita saudara tentang anaknya. Anaknya sekolah di sekolah Kristen yang elit sekali. Tapi saudara, keadaannya sangat mengerikan. Mereka anaknya dipaksa masuk geng. Padahal anaknya ini baik-baik saudara ya. Dipaksa masuk geng. Dipaksa saudara ngerokok. Dipaksa dugem. Dan bukan cuma begitu. Ditarikin duitnya. Dipaksa ngerjain kerjaannya temennya. Saudara, dan anak ini bahkan dipegang-pegang sama temennya. Ya, yang homo saudara. Dan anak ini benar-benar stres sekali. Dan dia berkata, Bu, harus bagaimana? Saudara, ya saya doa dan sebagainya, tapi dalam hati saya bilang begini, saya bersyukur. Dari kecil saya paksa anak saya berperang. Dari kecil saya paksa dia menghadapi teman-teman yang kedar. Saya paksa dia menghadapi begitu banyak hal. Ya, perkara-perkara yang dalam tanda kutip menakutkan. Saudara, ada banyak orang tua protektif anaknya. Sangat protektif. Dan mereka berpikir akan aman-aman saja. Saudara, pada saat anak kita pikir saudara aman-aman saja. Ya, mereka tidak pernah siap. Mereka tidak pernah siap menghadapi dunia. Saudara, dunia tidak pernah nice. Ingat itu baik-baik. Dan dunia tidak pernah saudara, ya, bisa saudara menyediakan lingkungan yang holy, istilah saya. Saudara, begitu anakmu masuk sekolah, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan tahu yang namanya pacaran, film porno, internet, rokok. Saudara tidak pernah bisa berkata, oh anak saya steril Bu, dari itu. Saudara dibohongin kalau anak saudara pikir steril. Karena dunia tidak pernah steril dari itu. Masalahnya seberapa besar saudara berdoa dan melatih anak kita.
Karena sekali waktu mereka toh harus menghadapi itu. Sekali waktu mereka harus menghadapi itu. Saya bersyukur. Saya bersyukur bagaimana saya lihat anak saya bertumbuh. Saya bersyukur bagaimana dari kecil saya biarkan dia bergumul pada waktu teman-temannya sodorin film porno. Saya berkata, ya kalau kamu mau lihat, lihat aja. Kamu tanya Tuhan, ya, bagaimana dia mengatasi semuanya. Bagaimana dia menghadapi keinginan untuk pacaran. Bagaimana dia berkata tidak terhadap semua temannya. Ya, dia harus. Karena kalau tidak, sekali waktu kita akan lihat betapa rapuh dan lemahnya jika kita tidak siapkan hidup kita dan keluarga kita. Saya sungguh-sungguh berdoa, saudara. Ya, anak-anak perempuan kita, kalau dari sekarang kita tidak siapkan untuk berkata tidak terhadap cinta yang dalam tanda kutip disodorkan oleh pria-pria yang kelihatannya begitu baiknya, teman-teman yang begitu baiknya, siapa yang akan bisa melindungi anak-anak kita? Saudara, tidak otomatis. Tidak otomatis. Kita seringkali berpikir itu otomatis. Otomatis Tuhan akan protect. Enggak. Semua senjata itu, semua kekuatan itu Tuhan kasih. Tapi bagaimana anak kita dan kita memakainya, mengaktifkannya, itu tergantung kita. Ingat, dunia akan terus berubah. Terus. Hari-hari ini saya semakin sadar. Dunia begitu, saudara, sudah lari jauh. Dan seringkali kita anak-anak Tuhan sangat tertinggal. Sangat tertinggal. Ya, saya berdoa, mari kita hari-hari ini kenakan, istilah saya, senjata kita. Kenakan semua perlengkapan. Kejar yang dari Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan itu kasih kita perlengkapan yang sangat canggih. Yang tidak akan dikalahkan oleh dunia. Yang tidak dikalahkan oleh dunia. Mari kita pelajari hari ini. Saya mau tambahkan, saudara. Kita tahu, kita sudah kenal dan kita sudah bicara banyak tentang kasih, tentang peperangan. Tapi saya mau tambahkan soal hikmat. Karena saya merasa hari-hari ini anak-anak Tuhan harus belajar lebih banyak tentang hikmat, saudara. Biar ini menjadi tambahan dalam hidup kita. Menjadi salah satu senjata dalam hidup kita. Supaya kita terus naik dan makin menjadi pemenang dan bukan pecundang. Kita baca Amsal 9 ayat 1 saudara sampai 12. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Amin. Sampai di situ. Saudara, kita mau lihat pertama ayat yang ke-12. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Saudara, artinya begini. Kalau kita ini jadi orang bijak, untungnya sangat banyak. Dan tidak ada orang lain yang diuntungkan selain diri kita sendiri. Tapi kalau kita ini pencemooh, tidak bisa diajar. Setiap kali kita mencemooh itu begini. Misalnya di depan, ngomong tentang iman. Kita bilang gini, alah
Iman-iman mana buktinya? Saudara, dan kemudian kalau misalnya orang ngomong peperangan rohani, kita ngomong gini, ya saya mah tidak mau yang begitu-begitulah. Hidup tuh tenang-tenang saja, berdamai, jangan peperangan rohani. Nanti kalau ada orang kesaksian, ngomongnya begini, Tuhan itu tidak adil ya, buat dia sih gampang, buat saya mana? Saudara, nah dikatakan jelas kalau engkau mencemooh, ya, maka engkau sendiri yang menanggungnya. Yang dicemooh itu tidak pernah rugi, saudara. Yang rugi itu kita sendiri. Saudara, misalnya saya khotbah dan di dalam hati saudara mencemooh, tidak ada yang rugi, saudara ya. Saya tidak rugi, saudara. Tapi saudara sendiri, begitu kita mencemooh, saudara, maka kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Maka kita bahkan bisa dituntut, kita bisa bersalah, saudara. Karena itu saya berdoa, mari belajar. Lihat apapun, saudara, dan dengar apapun, pelajari baik-baik. Jangan dengan mudah mencemooh. Karena mencemooh membawa kita tidak pernah mendapat apa-apa. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah bersaksi bahwa anak saya dapat mobil, saudara ya, dari Tuhan. Saya tidak belikan, anak saya dapat mobil dari Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan itu membayar sungguh-sungguh pengakuan iman, ya. Dan Tuhan sungguh-sungguh membayar ketulusan, ketekunan dari setiap kita masing-masing. Saudara, dan dia dapat mobil. Dan pada waktu dia dapat mobil itu ada dua reaksi, saudara. Yang satu, saudara, reaksinya adalah begini. Saya mau kejar. Kalau dia aja bisa dapat mobil, masa saya tidak bisa dapat mobil? Saya yang lebih dewasa, saya yang sudah pelayanan Tuhan, saya mau kejar dan saya percaya Tuhan berkati. Saudara, yang satu lagi reaksinya begini, saudara. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Itu pasti dibelain mamahnya, gitu ya. Itu pasti mamanya yang ngasih sebagian, katanya ya. Saudara, terus kemudian beberapa bilang, ya itu kan anaknya Bu Iin. Coba kita yang orang biasa, mana bisa seperti itu? Saudara, dan saya melihat satu keajaiban. Semua yang menangkap saudara, mereka bisa dapat sesuatu. Sampai saudara ada istilahnya, saudara ya, pembantu saudara, rumah tangga, yang kemudian dia nangkap sungguh-sungguh, saudara, dia dapat undian motor, saudara. Saudara, yang nangkap saudara ya, itu bagi dirinya sendiri, saudara. Saudara bayangkan sampai dia nangis bilang, Bu, saat itu saya nangkap, saya bilang saya mau. Terus kemudian Tuhan bilang begini, mulai sekarang baca Mazmur sebanyak-banyaknya. Saudara, jadi sejak itu saudara, dia mengejar dengan cara setiap sampai di rumah nih ya saudara, dia baca Mazmur saudara sebanyak-banyaknya sampai tertidur saudara. Saudara, dan tiba-tiba ada undian, dia dapat undian motor, coba saudara. Dia sampai bilang, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dia bilang ya. Tapi beberapa saudara, dia memang sudah mencemooh. Dia tidak percaya. Dan yang tidak percaya, Alkitab berkata, kau tidak dapat apa-apa. Engkau tidak bisa dapat apa-apa, saudara. Pilihan di tangan saudara. Ya, apakah saudara mau tangkap dengan iman, atau saudara mau mencemooh? Nah, sekarang kita mau belajar tentang hikmat. Kita mau belajar dengan hikmat, saudara. Yang pertama, saudara, ayat yang keempat. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya. Saudara, jadi ada 7 dikatakan tiangnya. Tiang pertama adalah pengalaman. Karena itu dikatakan hikmat. Hikmat itu Yesus sendiri. Kalau saudara baca, saudara, di dalam Amsal 8, ya, supaya saudara tahu kenapa hikmat itu disebut Yesus sendiri. Saudara, dikatakan, saudara, nanti saudara bisa baca semuanya. Saudara, dikatakan di situ ada nasihat, ada pertimbangan, ada segalanya, dan dikatakan dia itu bermain-main di hadapan Tuhan sebagai anak kesayangan. Jadi kalau saudara nanti mau baca jelas siapa itu hikmat, saudara bisa membacanya di Fatsal 8. Dijelaskan saudara, ya, buat sedikit saja. Saudara, ini kita baca di ayatnya. Ayat 27 aja. Ini kenapa hikmat itu Yesus sendiri, ya. Ayat 27 dari Amsal 8.
Ketika Ia Tuhan mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya. Ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air di samudra raya meluap dengan keras. Ketika Ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya. Dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai apa, saudara? Anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi apa? Dan senantiasa bermain-main di. Saudara tahu ya, jadi hikmat itu adalah Yesus sendiri. Saudara, tetapi kita bisa jadi seperti itu. Kalau kita ini punya hikmat, kita akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Tapi kalau kita ini anak bebal, Tuhan tidak suka sama kita. Nah, saudara, hikmat itu di ayat 9 manggil. Dia bilang, ayo ke sini. Nah, saudara, yang pertama yang dia panggil berkata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Jadi kalau kita itu mau punya hikmat, tidak ada cara lain. Kita harus punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kita tidak bisa mau dapat hikmat hanya dengan cara gini. Saya mau dengerin khotbah. Saudara, kalau engkau tidak berjalan bersama Tuhan, engkau tidak mengalami sendiri, sampai kapanpun hikmat itu tidak bisa turun. Biarkan anak-anak kita mengalami. Biarkan hidup kita ini mengalami berjalan bersama Tuhan. Saudara, tanya caranya gimana? Dalam soal kecil, soal besar, tanya Tuhan. Ya, dan jangan tanya, saudara, sama pendeta atau hamba Tuhan. Biarkan coba belajar. Saudara, dari anak saya umur 3 tahun ya, kalau sakit gigi saya ngomong begini. Kamu tanya Tuhan deh, kamu mau pakai obat atau tidak? Saudara, sakit apapun, mau sakit gigi, sakit panas, saya belajar. Biarkan mereka tanya Tuhan. Bahkan pada waktu mereka sekolah, saya bilang, kamu tanya Tuhan deh. Ya, apa yang Tuhan mau? Kamu sekolah di mana? Ya, belajar tanya Tuhan. Dan saya lihat dalam usia mereka, ya, mereka terus belajar, saudara. Mereka punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang saya juga deg-degan lihat mereka. Pernah, saudara, anak saya sudah muntaber, itu saudara sudah sampai sehari itu mungkin sekitar 30. Sudah lemes sekali. Tapi dia bilang, enggak, saya mau belajar sama Tuhan. Saya enggak mau pakai obat. Saya bilang, oke, kamu belajar sama Tuhan. Saudara, nah, saya lihat bagaimana dia bertumbuh. Bagaimana dia kenal Tuhan lewat pengalaman. Saya juga berdoa setiap kita. Banyak orang tidak pernah mau berjalan. Kita dengar tentang penginjilan, tidak ada yang mau berangkat. Maka tidak akan pernah itu jadi hikmat dalam hidup kita. Kemarin saya ketemu seseorang dari gereja Katolik. Dan dia bilang begini, Bu, dulu itu ya, kalau saya dengar khotbah Ibu tentang penginjilan, saya tidak percaya, Bu. Sekarang, Bu, saya jadi orang paling hobi buat penginjilan. Dia bilang, pertama saya paksa diri saya buat ikut tim Ibu. Saya kaget. Orang ngomong cuma sederhana di sekolah 5 menit. Orang pada nangis semuanya. Anak-anak semua pada nangis. Sejak itu saya berpikir, gampangnya kayak begitu ya. Ternyata nginjil itu tidak susah. Saudara, dan kemudian saudara dia bilang, saya mulai beraniin nyoba sendiri. Ternyata nyoba sendiri juga 5 menit nangis semuanya ya. Ya, anak saya punya istilah begini. Mah, hari-hari ini Roh Kudus sedang suka bermain dalam kesedihan massal. Katanya saudara ya. Dia selalu punya istilah-istilah aneh. Dia bilang, saya itu enggak ngerti saya ngomong apa ya, enggak ngerti gitu ya. Cuma 5 menit. Tiba-tiba mereka dilanda kesedihan massal, kata anak saya. Saudara, dan mereka semua nangis, saudara. Dan ditantang terima Yesus, ditantang saudara untuk bertobat, ditantang memperbarui hidup, ditantang saudara pengakuan, ikut semuanya saudara. Sampai istilahnya ya, ustadz-ustadznya, guru-gurunya ikut semuanya. Dan dia bilang begini, saya itu dulu, Bu ya, dengerin khotbah Ibu mungkin sudah puluhan, tapi tetap tidak percaya loh. Kalau lawatan dan bersaksi itu segampang itu. Tapi begitu saya nyoba masuk, semuanya berubah. Nah, saya sekarang mau tanya dan mau tantang saudara.
Mau sampai kapan kita belajar? Atau kita mau jadi orang berhikmat? Kalau kita mau jadi orang berhikmat, tidak ada cara lain. Masuk dalam pengalaman. Sama seperti saudara bilang gini, ayo kita belajar berenang. Tangan, kiri, kanan. Selama saudara tidak nyemplung di air, bisa berenang tidak? Tidak. Bahkan belajar motor. Saudara boleh ajarin anakmu ngeng, saudara ya. Kopling. Kalau saudara tidak taruh di atas motor, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Pengalaman itu membuat berbeda. Saya berdoa setiap kita masuk dalam pengalaman. Kita lihat sekarang saudara ayat 6. Kita lihat ayat yang ke-6. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Dan ikutlah jalan pengertian. Saudara yang kedua, saudara ikut jalan pengertian. Tapi sebelum kita bisa ikut jalan pengertian, kita ini mesti buang kebodohan. Saudara, istilah saya, kebodohan itu seperti selaput yang membuat kita tidak bisa punya pengertian. Pengertian tidak bisa masuk kalau ada kebodohan. Nah, saudara, setiap orang punya kebodohan yang masing-masing. Ada yang kesombongan itu jadi kebodohannya. Ada yang marah itu jadi kebodohannya. Ada yang iri hati itu jadi kebodohannya. Ada yang sukanya saudara selalu ngomong negatif. Pikirannya sudah negatif. Itu jadi kebodohannya. Ada yang bawaannya ini saudara ya, istilahnya kepalanya itu kayak puntung korek. Kalau digores sedikit nyala saudara ya, emosi. Ingat ya, kepala kita itu bukan korek api saudara ya. Jadi kalau digores tidak boleh nyala saudara. Kalau yang dikit-dikit bem marah, dikit-dikit bem ya, namanya saudara kepala kita itu ya korek api saudara. Saudara, saya berdoa, nah buang coba kebodohan. Saudara, caranya gimana belajar? Bahkan anak-anak pun perlu dibelajari. Anak saya itu yang kecil, tak tahu bagaimana saudara, dia lahir itu dengan kemarahan yang mengerikan. Kemungkinan celahnya karena saya menginginkan perempuan. Dan dia lahirnya laki saudara. Jadi saya itu sampai 8 bulan masih menyebut dia itu Jessica. Karena saya pikir perempuan saudara. Saudara ya, saya pikir perempuan. Saya dapat mimpi ya dia pakai celana pendek. Saudara, rambutnya pendek. Saya pikir itu perempuan. Karena wajahnya mirip sekali sama saya. Sebenarnya sampai hari ini memang wajah dia sama persis sama saya. Dan sampai hari ini kalau dia didandanin dikit itu memang mukanya plek saya gitu ya. Mendadak lah saudara jadi saya gitu saudara. Tapi cowok gitu ya. Nah saudara, begitu dia saudara 8 bulan itu saudara, wah di dalam kandungan saya itu dia bisa muter-muter saudara dan bisa tidak tenang. Sampai akhirnya saya ke dokter dan dokter bilang, Bu, ini anak kalau tidak tenang harus disesar. Karena dengan cara seperti ini kita tidak tahu kenapa ini anak seperti ini. Diputar-putar ya sampai dia itu kayak orang perut ini sampai kayak diwudek saudara. Dia muter terus dan dokter bilang pasti dia akan kelilit usus dan juga dia akan kehabisan oksigen. Saudara, dan kemudian di USG saudara. Pada waktu di USG kan sudah 8 bulan. Kelihatanlah burungnya berdiri saudara ya. Jelek saudara, kelihatan jelas saudara. Dan saya kaget, saya baru sadar. Kalau misalnya saudara bahwa dia itu laki-laki. Saya pulang, saya berdoa, saya minta maaf. Saya berkata, sorry, mama itu terlalu pengen perempuan. Sampai tidak bisa dengar apa yang Tuhan ngomong. Ya, dan kemudian ingat ya, keinginan kita itu juga kebodohan. Dan bisa membuat kita tidak bisa mendengar yang Tuhan mau. Tuhan sudah kasih lihat loh, kasih lihat celana pendek kan harusnya tahu lah itu laki ya, enggak tuh. Tetap lihatnya bahwa itu perempuan karena mirip saya. Nah saudara, dia lahir dengan sebuah kemarahan. Saudara umur 3 tahun dia, kalau marah itu bisa bawa pisau saudara. Saudara kalau marah itu bisa ngambil pisau dari dapur saudara. Dia lahir dengan sebuah kemarahan yang umur 2 tahun ya, kalau dia marah tuh semua barang dia ambil, dia buang saudara. Saudara, tapi saya melihat pada saat itu Tuhan bilang gini, kamu tidak bisa. Kamu harus buang kemarahan itu dari hidupnya. Selain saya sudah minta maaf, saya tumpang tangan.
Tapi setiap kali marah saudara, saya angkat dia saudara ya. Saya masukin dia di kamar, terus saya ngomong begini. Kamu boleh ngapain aja di kamar, sampai kamu redakan marahmu. Kalau sudah selesai marah, kamu keluar, temuin mama. Saudara, saya biasakan begitu sejak dia umur 3 tahun. Saudara, dan pertama itu saudara, dia tendang, dia marah, dia banting saudara semuanya di kamar. Saudara, saya tahu, saudara biarin aja lah apa yang di kamar dia. Saudara, terus kemudian kadang-kadang itu setengah jam saya masuk. Saya tanya, Jos, sudah berhenti marahnya? Belum, keluar, katanya gitu saudara ya. Saudara, dan ya marah saudara. Dan terus kemudian, tapi lama-lama mereda. Kalau lama-lama saudara dulunya itu sejam ya, atau 2 jam. Kemudian bisa jadi sejam, bisa jadi setengah jam, bisa jadi 10 menit saudara. Ya, dan sejak itu dia mulai bisa kendalikan diri. Sekarang pun kalau dia mulai naik gitu, mukanya udah mulai jelek, saya bilang gini, tuh kan mukanya udah mulai jelek. Terus dia biasanya, ya udah aku tidur dulu supaya menghilangkan ya gitu. Saudara, tapi saudara, kebodohan itu harus dibuang. Kalau kita tidak benar-benar membuang itu, ya, itu akan merusak. Saya lihat orang-orang yang sampai dewasa tidak membuang kebodohan dalam hidupnya. Dan itu membuat dia tidak pernah bertumbuh. Membuat dia tidak pernah berhasil untuk jadi seperti yang Tuhan mau. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya kita semua belajar membuang kebodohan. Saya tidak tahu kebodohan apa saudara. Kalau kebodohan saudara itu ketakutan, jangan biasakan takut berhenti menyerah. Takut berhenti menyerah. Takut baca firman. Takut dengerin kaset khotbah. Paksa dirimu melakukan. Karena itu cara membuang kebodohan. Bersama Tuhan kita akan buang semua kebodohan. Nah, kalau saudara sudah buang kebodohan, maka saudara akan mendapat yang namanya pengertian. Saudara bisa minta pengertian dari Tuhan. Saudara tinggal berkata, Tuhan beri aku roh pengertian. Beri aku roh pengertian. Saudara, dan pengertian itu 3. Mengerti Tuhan, mengerti diri sendiri, dan mengerti saudara orang lain. Banyak kali kita itu tidak mengerti diri sendiri. Termasuk Petrus itu tidak mengerti diri sendiri. Saudara, Petrus bilang begini sama Yesus. Yesus, kemanapun engkau pergi, ya, aku ada di situ. Sekalipun kau masuk penjara, aku ada di situ. Sekalipun harus kehilangan nyawa, aku tetap mengikutimu. Yesus sebel banget. Karena ini orang tidak tahu diri, saudara ya. Tidak ngerti siapa dirinya. Sampai dia bilang begini, Simon, Simon, sebelum ayam berkokok gitu loh, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Kok bisa-bisanya lo ya ngomong itu gayanya kayak begitu. Nah saudara, sebenarnya banyak dari kita itu nyebelin sama Tuhan, saudara. Kita kalau nyanyi ya, Kaulah segalanya. Halah, kata Tuhan, segalanya. Aku aja kalah sama sinetron, kata Tuhan itu ya. Kaulah segalanya. Wah, aku minta duit aja lu kagak kasih, kata Tuhan ya. Gimana bisa engkau lah segalanya? Ya, saudara, seringkali kita ini tidak kenal diri kita sendiri. Dan kita butuh berkata, Tuhan buat aku kenal siapa diri kita. Ini akan berbeda. Banyak donatur itu seringkali tidak mengerti alasan saya. Sekali waktu saudara, ada satu satpam itu ketahuan berzina saudara sama donatur, karena kebetulan tidak tahu gimana lah sampai donaturnya tahu. Terus dia bilang begini, Bu, itu satpamnya ibu ketahuan berzina, ya, kenapa tidak dikeluarkan? Ya. Kemudian pecat saja. Saya bilang, enggak lah Bu, saya kasih kesempatan. Dia bilang, kalau caranya seperti itu, katanya ya, bagaimana ya bisa bertumbuh dalam kekudusan? Saya bilang, saya tegur, tapi saya tidak akan keluarkan. Dan dia bertanya, kenapa? Saya sendiri banyak dosanya kok Bu. Kok menghakimi orang lain dan begitu kerasnya? Saya bilang, berapa kali saya berzina di hadapan Tuhan? Bukankah Alkitab berkata,
Kalau kita menyintai apapun di luar Tuhan, kita sudah berzina. Bagaimana mungkin kita menghakimi seorang satpam yang mungkin baru Kristen setahun, sedangkan kita yang sudah bertahun-tahun Kristen, kita seringkali menyintai sesuatu lebih dari Tuhan. Saudara, dan ini donatur pada waktu itu tidak mengerti tapi diam. Dan dia mengaku beberapa tahun kemudian, 3-4 tahun kemudian, dia bilang, Bu, ternyata saya itu sangat tidak mengerti kita di depan Tuhan. Dia bilang dia ngalamin pendarahan dan tidak berhenti-berhenti. Saudara, dan pada waktu dia pendarahan tidak berhenti-berhenti, padahal dia sudah ke dokter, kemana semuanya. Terus kemudian dia menghadap Tuhan. Dan Tuhan mulai jabarkan semua kesombongannya. Semua saudara, cintanya akan duit, cintanya akan mobil, cintanya akan semuanya. Dan Tuhan bilang, itu merupakan perzinahan dan perzinahan. Merupakan banyak, dia bilang. Kalau engkau tidak menuding saudaramu, engkau juga tidak akan dituding. Karena Alkitab berkata, jangan menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Tapi karena engkau terus menghakimi saudaramu, maka iblis menuntut engkau untuk dihakimi. Sehingga mau tidak mau Tuhan bilang, aku membiarkan semua itu terjadi dalam hidupmu. Saudara, dia menangis dan bertobat. Saudara, dan dia bilang, kita itu benar-benar tidak tahu diri ya. Saudara, seringkali ada banyak orang tidak tahu diri. Dan pengertian itu membuat kita tahu diri. Kalau saudara berpikir saya orang baik, bukan. Karena saya cuma tidak mau dihakimi aja, saudara. Daripada saya dihakimi, mendingan saya tidak menghakimi. Ya, supaya saudara ya, saya lolos, saya dapat kesempatan terus dan dapat blessing terus dari Tuhan. Kalau iblis nuntut Tuhan, bilang, lihat puiin Tuhan, dia salah begini-begini. Tuhan bilang ini, masalahnya dia tidak menghakimi. Masalahnya dia melepaskan pengampunan. Jadi aku juga harus melepaskan pengampunan. Karena Alkitab berkata, apa yang kau perbuat buat orang lain, aku akan melakukan itu buat engkau. Betul kan? Makanya yang pintar dikit, saudara ya. Jangan suka menghakimi ya. Saudara, kalau ada orang saudara marah-marah, saya senyum. Saya berkata, bagus ya. Buat saya modal untuk melepaskan pengampunan. Ya, supaya saya, saudara, kalau marah-marah juga dilepaskan pengampunan dari Tuhan. Nah, saya berdoa, kita butuh tahu diri. Dan itu adalah dari roh pengertian. Saudara, dan roh pengertian itu juga untuk kita mengerti orang lain. Banyak orang ribut sampai mau cerai. Itu hanya gara-gara tidak adanya roh pengertian. Beberapa waktu yang lalu ada keluarga konseling. Dan mereka itu ribut, saudara. Ribut karena dari dulu tumpuk sampai ribut. Akhirnya istrinya ngomong begini sama saya. Bu, saya itu butuh figur bapak. Dia bilang, butuh suami yang mengasihi, membelai, ya. Pokoknya nyayang-nyayang saya. Tapi suami saya tidak pernah ngasih itu. Terus kemudian suaminya kan di situ, saya bilang, kenapa? Suaminya bilang begini, saya itu bu dari kecil miskin. Dan saya pikir belayan itu kan gratis. Jadi saya tidak mau ngasih yang gratis. Saya kerja, saya ngasih hadiah sama istri saya, itu tanda sayang saya. Saya ngasih berlian, saya ngasih hadiah, ya, tas. Itu tanda sayang saya. Perkara belai-belai ya nggak masalah lah katanya ya. Itu kan gratisan. Saya nggak merasa ngasih. Makanya saya nggak pernah belai-belai. Saya ngasihnya ngasih yang lain. Istrinya bilang, saya dari keluarga kaya. Saya nggak perlu duit. Saya butuh dibelai-belai katanya, saudara. Coba saudara. Cuma masalah begitu, saudara ya. Ternangis-nangis. Dan bertahun-tahun istrinya merasa si suami tidak sayang dia. Coba bayangkan, istrinya cuma minta yang murah, saudara ya. Tapi si suami pengen memberi lebih. Karena suami dari keluarga miskin, istri dari keluarga kaya. Suaminya kenyang dibelai-belai. Sampai dia tidak menghargai arti belayan. Si istri kenyang duit.
Sampai dia tidak mengerti dan tidak menghargai arti duit. Nah, kalau kita punya roh pengertian, kita akan bisa, saudara, mengerti ini. Tapi kalau kita tidak punya roh pengertian, ya begini. Hal sepele bisa jadi masalah. Buat istrinya, dikasih duit itu tidak artinya sayang. Kenapa? Karena dari dulu dia sudah dapat duit. Buat dia gaji pembantu pakai duit, semuanya pakai duit. Sedangkan buat suaminya, ya belayan itu tidak artinya sayang. Nah ini kan masalah, saudara ya. Saya berdoa supaya kita itu punya roh pengertian. Maka kita membaca dari cara banyak sisi dan tidak dari satu sisi. Saya melihat ada banyak orang tua juga, saudara, menyakiti anaknya karena tidak punya roh pengertian. Saya suka guyon sama orang-orang tua. Seringkali orang tua pikir tahu apa yang terbaik. Ya, ini banyak ibu-ibu, tapi saya berharap kita semuanya tahu yang terbaik buat anak-anak kita. Minta roh pengertian. Berdoa karena Alkitab berkata Tuhan janji kasih. Bayangkan, saudara tahu yang namanya Beckham. Ya, Beckham itu salah satu, saudara, pemain sepak bola terkaya hari ini. Saudara, Beckham itu dulu papa mamanya itu orang pintar. Jadi papa mamanya ngotot dia untuk jadi orang pintar. Dalam arti jadi dosen gitu ya. Jadi saudara, orang yang sekolah di sekolah tinggi. Dan setiap main bola digebukin. Terus seandainya Beckham menyerah, terus kira-kira dia jadi profesor dan tidak ngapa-ngapain, saudara. Karena dia tidak pernah punya gelora passion di situ. Bayangkan, untung nih anak tidak menyerah, digebukin main bola terus, nyolong-nyolong main bola. Dan hari ini dia kaya karena itu passionnya. Passionnya di bola. Saudara, Bill Gates itu tidak pernah lulus sekolah loh, saudara. Dan pernah diancam beberapa kali tidak naik kelas karena main game. Sekarang jadi orang nomor 3, salah satu yang terkaya di dunia. Coba kalau saudara punya anak main game terus gimana, saudara? Saudara bisa gebukin ya. Jadi Bill Gates, saudara. Sering kali, saudara, kita tidak punya roh pengertian. Bukan berarti saya berkata biarkan anakmu main game. Bukan itu poinnya. Coba minta roh pengertian dari Tuhan. Untuk tahu destiny anak kita. Untuk tahu juga destiny kita dan suami dan keluarga. Biarkan setiap mereka, saudara, pada destiny-nya. Dan kita akan lihat, saudara, bagaimana luar biasanya rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita teruskan. Ya. Setelah pengalaman, pengertian, saudara. Dan kita lihat, saudara, yang selanjutnya. Kita lihat ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia menjadi lebih bijak. Ajari orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudara, cara kita jadi orang bijak, ya, adalah kita suka dengan nasihat. Kalau kita mau, saudara, tahu tiang yang selanjutnya adalah nasihat. Ada orang gak suka dengan nasihat. Begitu dikomentarin mukanya udah berubah. Kalau misalnya saudara ya buat sesuatu, ya begitu dikasih komentar mukanya gak suka. Saudara, saya punya banyak anak buah. Beberapa anak buah saya itu kalau kerja sengaja tidak ditunjukkan saya. Supaya apa, saudara? Supaya tidak usah dikomentarin. Supaya itu selesai, saudara. Kalau sudah selesai, sudah jadi, kan tidak pernah, tidak mungkin saya rubah lagi. Kalau sudah jadi, sudah terlanjur, saudara ya, kan tidak mungkin saya rubah lagi. Tapi ada yang sengaja, saudara, ya, untuk bilang, ini Bu, tolong dilihat. Kalau saya bilang gini, oke, dia tidak puas. Tidak mungkin oke, katanya ya. Pasti ada kekurangannya. Kekurangannya di mana? Saudara, ada yang sengaja kalau kasih ngomong tuh bilang gini, Bu, ini udah mepet Bu, jadi tidak bisa dirubah. Kenapa? Tidak suka untuk dikomentari, untuk mesti bikin lagi, memperbarui lagi, itu tidak suka. Tapi ada yang sangat suka. Bahkan kalau saya bilang udah jalan, dia bilang, ayolah Bu, bongkar, kurangnya di mana?
Ini salahnya apa? Ditambahin apa? Dan saya lihat banget. Yang tidak suka ini akan stuck. Sedangkan yang suka ini ya terus naik. Terus naik. Terus naik. Nah, ini masalah. Apakah kita ini orang bijak? Dan untuk jadi bijak, saudara harus pegang itu tiang, yaitu nasihat. Mencintai itu nasihat, saudara. Sampai buat saudara nasihat diomelin itu hobi gitu, saudara ya. Supaya kita jadi lebih baik. Selalu setiap kali saya ingat soal nasihat ini, ingat Tyson. Saudara, kalau saudara tahu Tyson ya petinju itu ya. Saudara, saya pernah lihat filmnya dan biografinya. Saudara, Tyson itu dari anak jalanan. Diambil sama seorang pelatih tinju. Dan kemudian dicereweti, dirubah total hidupnya. Tinggal sama pelatihnya. Dari anak jalanan diambil tinggal di rumah pelatihnya. Mulai dari cara makan. Saudara, jadi makan itu disediain segitu harus habis. Tidak boleh tidak dimakan, tidak boleh juga yang lain. Tidak dikasih uang sama sekali supaya tidak bisa jajan, saudara. Jadi tidak ada Coca-Cola, tidak ada yang lain, semuanya. Pagi itu sudah ada jus, pagi itu sudah ada telur, ada daging, ada apa. Segitu harus habis, saudara. Dan tidak boleh di jalan beli es krim, beli kentang goreng, tidak boleh, saudara. Yus, pokoknya jatahnya dijatah. Tidur itu diatur, tidak boleh ada TV di kamarnya. Nonton TV di ruang keluarga cuma berapa jam. Terus sudah lari pagi ini itu, saudara. Dalam waktu 2 tahun tok loh. Dia jadi juara junior. Terus kemudian saudara, dia jadi juara internasional. Detik dia jadi juara internasional, dia keluar dari rumah pelatihnya. Dia bilang enough. Dia bilang selesai. Jangan atur lagi hidupku. Aku tahu persis apa yang aku harus buat. Dia beli rumah. Dia beli mobil. Dia makan yang dia mau. Karena dikatakan dia sudah jadi juara saat itu. Sudah pakai sabuk itu. Dan pertandingan pertama sesudah dia keluar dari rumah pelatihnya, itu kalah. Dan tidak pernah naik lagi. Sampai hari ini. Dia coba menang dengan gigit. Ya. Ingat ya gigit ininya. Dia pernah coba, saudara, dengan segala macam cara. Tidak pernah menang lagi. Saudara, begitu lihat film itu, Roh Kudus itu ngomong begini. Jangan pernah tinggalkan Roh Kudus. Jangan pernah tinggalkan orang-orang yang melatih engkau. Ada banyak orang tidak suka dilatih. Tidak suka dikomentari. Tidak suka, saudara, dididik, didisiplin, itu tidak suka. Dan hari ini Tyson hidupnya mengerikan. Saudara keluar dari penjara, pengangguran. Terakhir dengar dia kehilangan semua hartanya. Hidup kembali dalam kemelaratan. Kenapa? Dia meninggalkan pelatihnya. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya kita menyukai nasihat. Sampai kita berkata sampai garis akhir. Biar kita itu dididik. Saudara, dikatakan di situ, saudara ya, ajari orang benar, maka pengetahuan akan bertambah. Saudara, kalau mau jadi, saudara, orang yang berhikmat, yang selanjutnya adalah pengetahuan. Pilar dari hikmat yang lain adalah pengetahuan. Saudara, dan pengetahuan itu tidak bisa kalau saudara tidak belajar. Pengetahuan itu bukan firman ya. Pengetahuan soal jagung, soal anak, soal bisnis, saudara ya. Tidak bisa kalau saudara tidak belajar. Mau tidak mau. Saudara, saya punya seorang teman dapat proyek besar di Amerika. Saudara, dan dia tidak mau belajar bagaimana membuat agreement. Dia buat agreement, dia pikir gampang lah tanda tangan. Tanda tangan, saudara. Dia bukannya untung, dia buntung. Karena ternyata dalam bahasa agreementnya itu dikatakan, kalau terlambat kena denda sekian. Kalau tidak benar kena denda sekian. Saudara, jadi barang itu harganya 2M. Seharusnya dia untung se-M, modal se-M. Ujungnya dia kena denda 2M. Jadi sudah barang di sana, tidak bisa ditarik lagi, dia kena denda 2M.
Dan waktu ke pengadilan, ya pengadilan bilang, nggak bisa apa-apa. Kamu nggak baca. Ini memang tertulis kok. Kalau keadaan seperti ini, kamu kena sekian. Kalau keadaan segini, dia nggak mutang. Salah Tuhan. Karena kita nggak belajar. Simpel, Tuhan suruh kita nanam jagung. Saya ini bukan cuma saudara yang belajar. Saya juga mesti belajar. Saudara, Tuhan suruh kita nanam jagung. Saya baru tahu nanam jagung itu aduh ribetnya saudara ya. Saudara, nah saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Saya cuma belajar sesuai dengan petunjuk biasa. Karena Tuhan bilang begini, tanam jagung karena akan datang masa susah. Di seluruh dunia akan terjadi ekonomi yang hancur, gempa bumi, cuaca. Sehingga di mana-mana akan kekurangan jagung. Karena jagung itu bisa dipakai semuanya ya saudara. Mulai dari konflik yang anak kita makan, sereal, semuanya itu ada jagungnya saudara. Kebanyakan tidak pakai tepung terigu, kebanyakan pakai jagung. Saudara, minyak dan semuanya. Dan Tuhan suruh kita tanam jagung karena Tuhan bilang akan terjadi resesi pangan. Tahun depan itu akan masalah. Tuhan bilang, tapi kamu harus mulai tanam tahun ini. Kalau nanamnya tahun depan, masalahnya tahun depan, tahun depan baru nanam ya enggak bisa, terlambat saudara. Tuhan bilang tahun ini pelajari. Dan beberapa berhasil, saya termasuk yang gagal. Saudara, saya jujur aja, saya termasuk yang gagal. Saya itu baca sesuai dengan prosedur. Nanamlah saya, saudara ya. Nanam, saudara, saya ini kan orang model punya iman. Jadi nanam itu langsung saudara 10 hektar. Nanam 10 hektar kan kecil saudara ya. Saudara, jadi saya tidak model demplot dulu. Saya modelnya langsung 10 hektar. Orang lain sudah demplot berhasil. Saya baru tahu saudara. Yang namanya tes pH. Jadi jagung itu tidak bisa tumbuh kalau pH-nya asam. Dia harus netral. Saya mikir satu tanah, 1 hektar ya pH-nya sama, saudara ya. Jadi begitu pH di sini, 6 berarti tinggal 1 kali netralisir, dapatlah 7. Ternyata saudara 1 hektar ya. Di sini pH-nya 6, di situ 4, di situ 3, saudara ya. Saudara, saya baru tahu. Jadi sekarang ini jagung kami saudara 1 hektar ada yang tinggi, ada yang kecil segini saudara. Salah Tuhan ya? Enggak. Salah pupuknya juga? Enggak. Salah saya saudara ya. Karena saya enggak belajar dengan benar. Saudara, jadi 1 hektar ya, 1 hektar gede. Tapi saudara, kalau saudara ke kebun kami yang tempat saya ya, aduh haleluya banget. Ini anggaplah sepetak serumah ini nih, cuma seruangan tamu ini. Di sini gede subur, di situ kecil saudara ya. Di situ saudara ya nanggung. Kita sampai bilang di situ lagi kuning, yang bilang haleluya. Ya, ternyata nggak bisa. Ternyata satu tanah saja itu bermacam-macam. Dan itu perlu ngetesnya itu berkali-kali saudara. Saudara, belum lagi saudara, ini baru soal keasaman. Saya itu begitu. Ya udah, sekali netralisir, 2 kali netralisir, pokoknya sudah 7. Kami pikir ya sudah aman. Taunya begitu hujan di Jakarta itu asam. Jadi begitu hujan, asam lagi nih semua. Dan kalau tidak dinetralisir lagi, ya jagungnya segini-segini lah saudara ya. Saudara enggak tumbuh. Nah, salah siapa? Salah saya enggak tahu. Benar-benar enggak ngeh saudara. Jadi baguslah, ini pokoknya 2 bulan ini saya benar-benar, aduh saudara ya, dibuat pusing 7 keliling saudara. Karena ternyata benar-benar rumitnya setengah mati. Saudara, nanti dikasih pupuk kandang, ternyata kalau tanah panas, dikasih pupuk kandang, tanamannya kepanasan, jadi gosong saudara. Nah, kalau tanahnya itu dingin istilahnya, becek, saudara dikasih, saudara Brigadium itu pupuknya Pak Agung itu ya, enggak mau saudara. Karena apa? Kedinginan. Karena pupuk itu mendinginkan. Nah loh saudara ya. Jadi ternyata butuh begitu banyak pengetahuan. Jadi kalau tanahnya dingin harus dikasih pupuk kandang. Kalau tanahnya panas harus dikasih Brigadium. Ceritanya saudara ya. Dan itu bukan sekali. Jadi misalnya kalau tanahnya panas terus, enggak. Karena ada saat-saat matahari sangat terik. Itu membuat tanah itu begitu panasnya. Harus dikasih yang lain supaya adem. Kalau enggak dia kering.
Nanti ada saatnya hujan terus mendung, tidak ada matahari. Tanah ini dingin. Kalau tidak dikasih saudara, dia tidak tumbuh juga, beku saudara. Dan dia jadi busuk di dalam karena terlalu lembab. Harus dikasih pupuk kandang. Nah saudara, ya sekarang saya sedikit lumayan tahu. Tapi ini belum apa-apa saudara ya, ini belum apa-apa. Nah saudara, dari mana tahu pengetahuan? Nah kalau kita tidak berpengetahuan, jangan salahkan. Kalau kita tidak berhasil. Demikian juga dengan banyak hal dalam hidup ini. Banyak orang bilang gini, Bu, kami peperangan rohani. Pulang-pulang ya Bu ya, kok gatal semuanya. Saya bilang, habis pulang mandi enggak Bu, habis pulang ke mall. Nah itu kurang pengetahuan. Nah saudara ya, karena kalau habis peperangan rohani, pulang mandi dulu, keramas, kebas-kebas, baru saudara ya. Saudara ya, pengetahuan kita harus belajar. Harus belajar dan belajar dan belajar. Saudara, kemarin kejadian lagi kami peperangan rohani. Padahal sudah berkali-kali saya ngomong. Dia pulang capek tidur. Tidak saudara ya, tidak keramas, tidak mandi saudara. Bangun tidur saudara, panas tinggi, badan menggigil. Ya. Sekali lagi saya sampai bilang ini, secapek apapun, jam 12 malam pun kalau habis peperangan rohani, ya, mandi keramas. Karena biar bagaimanapun kita harus ditahirkan. Alkitab berkata, tidak boleh habis peperangan, tidak boleh masuk kemah pun tidak boleh. Kalau zaman dulu saudara ya, bahkan masuk kemah itu tidak boleh loh saudara. Jadi kalau habis peperangan, karena tidak boleh ada penyakit, ada debu, ada semua yang kotor, najis masuk. Itu harus mandi di luar. Mandi semua di luar kemah. Dan semua baju, kalau aslinya menurut peraturan Alkitab, itu baju perang, itu semuanya dicuci, semuanya di luar kemah. Semua di luar perkemahan, cuci bersih semuanya, baru kita tenteng itu yang baju basah-basah itu ya, baru ditenteng masuk. Itu aslinya. Itu aslinya. Saudara, dan dalam hidup ini lumayanlah kita sekarang Tuhan sudah kasih, kita hanya boleh mandi di rumah masing-masing. Tapi yang setidak-tidaknya mandi. Karena kalau tidak, biar bagaimanapun, iblis bisa kasih penyakit, iblis bisa kasih roh kemarahan, iblis bisa kasih sesuatu yang nempel dalam hidup kita. Ya, saya berdoa supaya kita semua menambah pengetahuan. Yang terakhir saya akan tutup. Saudara, ayat 10. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Tiang yang selanjutnya adalah takut akan Tuhan. Saudara, pada saat kita takut akan Tuhan artinya taat. T-A-A-T. Tuhan ngomong kita lakukan. Tuhan ngomong kita lakukan. Maka itu akan jadi tiang dalam hikmat. Dan hikmat kita akan bertambah. Tuhan ngomong yang mungkin aneh, lakukan saja. Nanti saudara akan lihat, sekali waktu kita akan mengerti. Kita akan mengerti. Saudara, zaman dulu orang tidak tahu. Orang tidak tahu saudara yang namanya kuman. Orang tidak tahu yang namanya bakteri. Orang tidak tahu yang namanya saudara virus. Tapi kalau saudara baca Alkitab, dikatakan mereka yang kena tulah, mereka yang kena sakit penyakit tertentu, itu harus dibakar. Semuanya harus dibakar. Mungkin orang dulu bilang gini, kenapa sih Tuhan itu? Ya masa semuanya harus dibakar, sampai barang-barangnya, sampai baju-bajunya, sampai tendanya harus dibakar. Kalau dia kena penyakit tertentu, termasuk kena kusta. Sekarang kita tahu itu virus. Kalau saudara dicuci pun tidak akan mati. Hanya dengan dibakar itu akan habis. Saudara, dulu orang tidak ngerti. Makanya ada banyak orang Kristen tidak tahu. Ya. Dan dia sibuk bilang Tuhan itu kasih yang aneh-aneh. Dia tidak tahu saudara, bahwa yang Tuhan suruh itu semua ada alasan. Saudara, Tuhan bilang di Alkitab tidak boleh makan lemak. Selama orang Israel dalam perjalanan di padang gurun, dia tidak boleh makan lemak. Dia tidak boleh lemak apapun loh saudara, tidak boleh. Tuhan bilangnya lemak itu milik Tuhan. Sekarang kita tahu, kalau saudara mereka di padang gurun, mereka makan lemak, semuanya saudara bisa step saudara ya, bisa kena kejang saudara. Karena lemak itu sangat jahat. Yang sangat jahat itu bukan lemak babi loh.
Justru lemaknya sapi itu jauh lebih jahat daripada lemaknya babi. Saudara, jadi banyak orang tidak ngerti alasannya. Saudara, mereka berpikir kenapa Tuhan egois, ada yang bilang gitu ya. Tuhan egois, lemaknya yang paling enak buat Tuhan, katanya begitu ya. Salah. Dia sangat tidak egois. Saudara. Dan zaman itu kita tahu mereka membakar, mereka segala macam tidak bisa terlalu bagus. Kita tahu sekarang bahwa kulit dan lemaklah menyimpan semua kotoran dan semua penyakit. Daging itu relatif aman. Karena itu di taraf nomor sekian. Jadi untuk dibakar setengah matang pun daging relatif aman. Tetapi saudara ya, yang namanya kulit dan yang namanya minyak ini atau lemak ini mengandung sangat banyak penyakit. Saudara, Tuhan tahu. Karena itu Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang jangan makan itu. Ya. Ada banyak orang tidak pernah mengerti. Tapi sekali waktu kita akan mengerti. Saya makin hari makin sadar. Setiap yang Tuhan suruh. Kadang-kadang kita benar-benar tidak tahu apa. Makin hari saya makin berkata benar. Taat itu ya. Menghasilkan kemenangan yang luar biasa, menghasilkan keajaiban yang besar. Yang terakhir dikatakan mengenal Tuhan. Mari kita minta mengenal Tuhan. Saudara, sekali lagi kata kenal itu artinya berjalan bersama-sama lama, saling menikmati. Saudara, nah banyak orang tahu Tuhan tapi tidak kenal Tuhan. Karena kita tidak saling menikmati Tuhan. Kita pernah tahu cerita anak bungsu dan anak sulung. Anak sulung itu saudara kerja seumur hidupnya sama bapaknya. Tetapi dia tidak pernah kenal bapaknya. Anak bungsu juga sama. Dia tinggal sama bapaknya. Tapi sebenarnya dia tidak kenal bapaknya. Saudara, dan itu gambaran banyak anak Tuhan. Dia bisa tinggal sama-sama. Tapi dia tidak jalan samaan dan tidak saling menikmati. Kita mesti belajar saling menikmati. Saudara, maka kita akan kenal. Kita akan sangat mewarisi begitu banyak hal. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.